Iya. Halo, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati semua. Sekarang hari ini hari apa Ibu? Selasa. Hari Kamis. Kamis ya, sorry. Kamis tanggal 12 September 2024. Sekarang di rumah benar, rumah Pak Eko Prawoto. Sudah bersama Ibu Rina, Ibu Eko. Ini podcast sederhana, belum pakai HP biasa teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti ketika diupload di YouTube atau diedit sedikit suaranya masih masuk, ada background suara kolam gitu ya Bu ya. Ada air mancurnya. Iya, air mancur. Rumahnya enak, adem. Bapak Pak Eko yang buat, arsitektur tropis sebenarnya juga masuk. Ini podcast sederhana dimulai jam 14.54 hari Jumat 12. Ini rencana untuk hari Kamis ya. Untuk rencana besok peringatan 1 tahun untuk 13 September 2024. 1 tahun kebersihan Pak Eko. Ya, Bu Rina, apa kabar Bu? Baik. Ya. Ya, ini jadi sederhana sekali podcastnya, belum pakai Ya, yang kamera. ini juga belajar. Iya. Latihan. Iya. Ini jadi besok rencana 1 tahun ya Bu ya, kepergian Bapak, peringatan. Acaranya apa? Sederhana aja? Sederhana aja, ngumpul keluarga sih sebetulnya. Di rumah sini atau? Oh, enggak jadi yang di apa itu? Adik itu di Jambon. Oh, di sini karena kemarin acara berubah terus. Tadi keputusan tadi siang baru akhirnya di sini. Oh, oke. Berarti hanya untuk keluarga inti ya istilahnya. Untuk yayasan mungkin besok ya, ketika di balik gedung itu yang 14 itu ya, 14 September. Lalu istilahnya Bapak udah pergi 1 tahun, meninggalkan putra putri berapa? 3, Bara, Tegar, dan Tani. Cucu Bu? 2. Milen dan Kai. Milen kelas 2 SD. Kayak masih Baru TK. Oke. Jadi udah ada cucu 2 gitu. Terus dalam 1 tahun ini kesibukannya apa Bu? Masih ngurusi rumah atau apa? Ya, selama 1 tahun ini kan Pak Eko perginya kan terlalu mendadak. Jadi tidak ada persiapan apapun, tidak ada pesan apapun. Jadi kan semua seperti yang terkejut-kejut gitu ya, terus nggak siap gitu. Jadi semua ini setahun ini masa transisi sebenarnya untuk kami sekeluarga, karena ya dengan passionnya masing-masing ya. Jadi anak-anak mungkin ya dengan biasanya ada bapaknya, sekarang nggak ada gitu. Kalau saya yang paling terpukul sih sebetulnya, karena biasa bareng-bareng kemana-mana, pergi bersama-sama. Menikah berapa tahun? 39 tahun sih sebetulnya. Tahun ini 40, tapi kan nggak nyampe gitu. Dari tahun 84 tadi di Jogja ini. Di Jogja ya, di gedung wanita itu. Mantap. Bersejarah sekali itu berarti. Ya, karena dulu pertimbangannya sangat simpel, tidak perlu didekor karena gebjoknya sudah bagus. Yang joglonya itu masih berarti ya? Masih. Dari dulu sampai sekarang ya? Ya, itu gedung wanita. Iya, model lama itu ya. Jalan Solo itu gitu? Ya, Solo ya. Itu Bapak udah jadi dosen atau? Belum. Jadi dosen itu malah 85 setelah punya anak 1. Oh, berarti sebelum menikah itu Bapak apa Bu profesinya? Dia ya arsitek di Prima Karya, Prima Desain. Jadi Prima Karya, bantu Prima Karya dan Prima Desain. Oh, sudah arsitek ya, karena lulus dari UGM kan 82. Masuk kuliah berarti kalau 77. 5 tahun pas gitu. Lulusan terbaik apa gimana? Lulusan tercepat. Mantap. Sebetulnya dan termuda nomor 2. Kumlot. Ya zaman dulu nggak ada kumlot kan kalau tercepat apa ya? Itu 5 tahun aja tercepat. Saya 7 tahun Bu, amit-amit jangan ditiru ya. Lalu jadi 84 menikah, 85 ya terus diminta untuk ngajar di Duta Wacana itu untuk buka
arsitektur. Oh. Jadi jurusan arsitektur yang Ya. awal-awal itu. Yang nyuruh siapa? Waktu Yang itu meminta yang itu? minta itu Pak Yakobus. Rektor UKD. Bukan. Pak Yakobus itu yang punya komputer itu. Oh iya iya. Ya dia memang disuruh untuk mencari, kan dia juga arsitek. Iya. Jadi waktu mau buka jurusan arsitek, dia Iya. yang kebagian untuk mencari siapa yang mau jadi desain. Kenal Pak Eko Kenal itu sudah dari awal memang kenal. di Prima itu. Oh enggak, jadi kadang Pak Eko memang diminta waktu sebelum jadi dosen itu Iya. diminta untuk bantu RTC-nya dia. Oh. Jadi untuk yang gambar atau apa bantu gambar gitu kalau ada proyek. Iya. Waktu itu KDW berarti baru fakultas apa aja? Bu? Teologi. Teologi memang sudah dari Sudah ada ya? dua ya. Lalu Terus yang bareng itu ekonomi, informatika sama arsitektur cuma tiga. Awal, Oh, tiga. oke. Yang betul-betul tahun 85. iya. Kan terus lalu menyusul biologi. Ya. Terus habis biologi kan terus ada teknik informatikanya dibagi dua, Oke. yang sistem sama yang teknik itu. Iya. Terus Ya, ekonomi juga kayaknya dibagi dua lagi apa ya, ada akuntansi dan manajemen gitu. Itu berarti Bapak persiapan berapa bulan tahun untuk ASU KDW? Paling dari 82 terus mulai menerima mahasiswa baru itu 86 setahun ya. Lalu teman-teman yang bantu Bapak siapa aja mungkin awal-awal itu? Dulu awal-awal itu dosennya di Pak Eko, Pak Yakobus juga jadi dosen. Terus Pak Edi, Oh, oke. itu Pak Edi dan Ibu Latif, Oh, berarti yang rekrut Pak Edi dan Bu Atif Pak Eko? Pak Yakobus. Oh, Pak Yakobus dikenalkan dengan Pak Eko. Iya, itu sudah dikumpulkan ada 4 Iya, orang, 4 itu orang. paling tidak terus untuk mulai Jalan. ya, mulai jalan. Untuk pemikiran, untuk apa, akhirnya jalan. Dan sementara waktu awal itu malah dosennya kan kebanyakan dari UGM, bukan dosen tetap. Iya. Berarti Pak Eko salah satu yang membidani ASU KDW ya, pendiri bersama Pak Yakobus itu Iya, ya. Pak Yakobus, Pak Edi, Pak Edi dulu Bu lagi. Latif. Oke, kemudian Pak Eko mengajar di UKDW, ASU KDW dari 8586 tadi Iya. sampai tahun berapa itu terakhir? Sampai 2023. 2023. Berarti ya hampir 20 tahun. 30 tahun. Iya. Kan 38 tahun. Iya, betul. Nah, Pak Eko ini yang kita lihat di YouTube apa itu kan pernah juga bersinggungan dengan Romo Mangun. Nah, itu awal bersinggungan dengan Romo tahun berapa Mas Bintang? Itu dari sejak Pak Eko masih kuliah. Oh, yang di UGM tadi. Iya, jadi kuliah di UGM. Dosennya Romo. Dosennya Romo. Jadi itu sudah kenal. Terus waktu Pak Eko dijadikan dosen untuk arsitektur KDW itu, dia banyak konsultasi dengan Romo. Sering kita datang ke rumahnya, ke Kuera itu ya. Iya, waktu ke itu Jayanti ya, Wisma Iya, Kuera iya. itu. Itu ke sana untuk tukar pikiran atau apa, dan waktu itu kan memang sebetulnya Romo juga memutuskan tidak mau jadi Dosen. bukan dosen, jadi malah tidak mau berhubungan dengan arsitektur. Oh, berarti terakhir di UGM Romo tahun Wah itu kalau itu saya nggak tahu ya, 90-an karena kan? mungkin ya karena dia kan meninggal di 99 kalau Iya, nggak salah. betul. Nah itu karena dia pensiun kan, dia Iya. sudah pensiun, terus sudah itu terus dia memutuskan tidak mau berhubungan dengan arsitektur lagi, Berarti- lebih ke aktivis. Oh, stay-nya di Kuera. Ya waktu itu pernah di Sode, Oh ya, waktu ya pernah mulai di- revitalisasi ya, Sode. itu waktu memutuskan itu terus dia pindah di Sode, terus habis dari Sode dia pindah di Griga. Gimana itu? Griga itu di Siapa dengar? Parangkusumo apa ya? Oh iya. Di sana, terus sana berapa tahun baru kembali ke Kuera. Oke, berarti Pak Eko bersinggungan dengan Romo dari kuliah sampai Romo pun terjun ke beberapa proyek-proyek sosial, gitu, Ya. Code, Gedung Ompong, gitu. Ya, Berarti itu dekat nih sama Romo. Gitu. ya Nah, sangat dekat. ada berapa murid juga Romo Mangun memang ya. Ya, Iya. Lalu kemudian di ASU KDW membidani juga desain produk ya, Bu ya. Ya. Itu tahun 2000 berapa? Berapa ya? Lupa ini. Kita bisa lihat di Google teman-teman. Itu
Bapak membidani berarti kayak sama tugasnya Ya. kayak awal arsitek. Ya, karena dia berpikir arsitek kan harus berkembang ya, yang kayak misalnya dari informatika bisa ada teknik informatika, ada sistem informatika. Nah, di ekonomi pun ada manajemen, ada akuntansi. Iya. Jadi dia memikir ini arsitek harus ada sesuatu yang baru. Dan kemudian dia pilihannya ke desain produk. Dia ada kaitannya. Bukan S2 arsitek waktu itu mungkin. Bukan. Malah desain produk. Desain produk. Karena butuh yang nyata mungkin ya. Dari kalau arsitek menggambar ya memang membangun yang nyata itu kan. Fokusnya di desain produk. Karena saat itu belum terlalu banyak ya bukannya fakultas desain produk di Jogja itu. Oh belum. Karena ada isi mungkin ya. Ya. Belum ada, kayaknya baru pertama kayaknya. Tahun 2005. Proper ya nanti ya. Ya, tahun 2005 dia mulai ke desain produk. Berarti nyambi di Despro juga masih nyambi juga di Ya, arsitek. di arsitektur, tapi kan hanya ngajar aja kan. Lalu kemudian ketika Pak Eko ingat nggak tuh karya pertama sebagai dosen arsitek di Jogja itu di mana gitu? Kira-kira Desain awal. dia awal-awal proyek pertama murni beliau gitu. Ada sih rumahnya Pak. Itu dulu di Jalan Kaliuran. Pribadi ya berarti ya. Rumah pribadi waktu itu Pak Eko masih kerja di Prima Karya. Ya. Pak Dusen apa siapa namanya? Yang di Surabaya itu bukan? Enggak, di sini di Jalan Kaliuran. Berarti masih ada. Cuman masih waktu itu juga Pak Husen atau siapa, terus akhirnya sama Pak Husen dijual, itu dibeli sama yang punya Prima Karya. Jadi kita masih bisa lihat, Iya. gitu, istilahnya begitu. Nggak hilang secara. Ya, karena yang punya Prima Karya kan kakak sepupunya Pak Eko kan. Masih ada kantornya Prima Karya? Masih. Sekarang anaknya sekarang sudah berarti teman-teman bisa berkunjung kapan nanti dipin di YouTube-nya ya. Waktu karya Pak Eko pertama di Prima Karya yang di Arsitek Dewi ke kampus ada itu yang bangunan di kampus karya Bapak ya. Murni itu Ya. mantap. Itu kan gedung Ini yang depan yang utama ya, ya lobi ya. atrium itu ya. Sama saya ingat pos satpamnya ya Bu ya, itu ikonik sekali, itu karya Bapak juga ya. Ya itu sama ya itu. Atap 2 itu ya. Kalau bangunan kayak gereja Sama atau kapel ya yang juga. depan itu Nah, kapelnya itu kapelnya ya karya itu. Bapak juga. Kalau bangunan lain itu kayak gereja itu Kalau gereja Di Jogja? di Jogja itu pernah extensionnya gereja Jepis itu. ya Itu yang kayak Romo. iya karya Romo Ya ya. waktu itu dari gereja itu minta ada extension karena Ruang kita tambahan. nggak cukup. Iya karena udah nggak cukup, Iya. tidak muat. Romo nggak mau dikasih ke Pak Eko yang untuk buat. Oke. Jadi itu satu, terus kalau di Jogja Kejayan itu sedikit ya, dia dengan Pak Yokobus gereja DKI Kejayan. Iya. Berarti ada beberapa karya sendiri di Prima Karya, di Arsitek Dewi juga ada karyanya sendiri, di bironya Eko Prawota Arsitek Workshop juga ada. Ya nanti kita podcast tambahan lagi yang khusus membahas karya Pak Eko ya teman-teman. Lalu kemudian tanya apa lagi ya? Oh ya, ketika Bapak kemarin sudah meninggal, apa pernah ngobrol dengan ibu atau anak-anak untuk membuat ya tadi ini karena sudah berdiri Yayasan Eko Agus Prawota gitu? Ya waktu sakit ya? Ya waktu di Sarjito itu ya ngobrol sedikit sih tentang yayasan ini, dan tapi belum sampai detail ya, cuma punya kepikiran begitu. Iya. Dan waktu terus nggak ada, saya yang agak kepikiran gitu, karena justru saya yang jadi lebih kepikiran waktu itu untuk ada ikut arjok itu. Ya. Kan harus ada arsip kan gitu, yang mau dipamerkan apa gitu. Nah ternyata dibantu oleh Huhum dan Adi itu ternyata banyak sekali dan beragam. Nah saya jadi berpikir, wah ini perlu satu yayasan untuk memadai ini, karena ternyata kan saya kok berkecimpungnya tidak di arsitektur aja gitu.
dia juga sebagai seniman, dia Budayawan sebagai juga, dia jadi aktivis Iya. juga gitu, Bersinggungan banyak orang. ya, dan dosen gitu Iya, kan, betul. sebagai akademis gitu. Iya, betul. Dan itu kan perlu dipilah-pilah gitu ya. Iya, betul. Dan saya mikir kan kalau sendiri saya nggak mungkin, karena saya dan Pak Eko kan terlalu dekat. Iya. Jadi kadang nggak tahu mana yang penting, mana yang perlu di highlight, mana yang ini saya nggak tahu. Iya, iya, iya. Karena terlalu dekat lah. Ya seperti sekarang saya selalu bilang ikan pun nggak tahu, nggak pernah lihat air gitu kan. Nggak pernah Saking lihat air, lamanya. nggak sampai terlalu dekat. Melekat ya. Ya. Dan anak-anak pun juga begitu. Oh, Jadi butuh bantuan banyak orang sih. iya, pihak luar atau Iya, apa itu yang itulah. Itu kalau dengan yayasan ini kan lebih di apa sih, tertata lah Iya, gitu iya. kan. Ya semua. pelan-pelan lah itu ya. Iya. Dari bawah, dari nol gitu ya. Ya gitu, karena butuh lah itu untuk Berarti Bapak pernah cerita itu ya salah satu mimpi Bapak juga ya. Iya. Tapi karena beliau sakit mungkin omongan belum terlalu detail, realisasinya malah ketika Bapak sudah meninggal gitu. Iya. Sebelum sakit sudah pernah juga ada pembicaraan soal ini. Oh enggak. Enggak ada. Enggak. Karena Jadi- dia tuh masih pikirannya kan masih mau sih hidup bisa 1000 tahun lagi lah gitu kan, maunya gitu. Masih ingin Istilahnya berkarya, kan. masih ingin mengajar, mendidik. Iya. Betul. Ibaratnya begitu gitu, sampai di akhir hayat pun dia masih menyangkal. Kalau dia bilang ya sudah silakan pergi, kalau memang mau pergi udah nanti. Oh, iya, iya. Jadi masih punya Semangatnya masih betul. ada. Itu tak pernah padam kayak Nabi itu benar teman-teman. Pak Eko Burina sendiri menyaksikannya. Lalu apa lagi? Sudah yayasan sudah berdiri ya Juni kemarin ya Bu ya. Terus sudah ada beberapa yang sudah dilakukan. Arjo kemarin ya, teman-teman bisa dilihat di Instagramnya Arjo atau YouTube-nya Arjo gitu. Ada karya Pak Eko ya Bu yang diinterpretasi oleh Tribut untuk Pak Eko. ya tribut untuk Pak Eko, interpretasi oleh ya namanya kolektif Menyusur Eko Prawoto. Itu juga salah satu divisinya yayasan ya Bu ya. Ada Menyusur Eko Prawoto, Laboratorium Desa, Museum of the Ordinary Thing ya. Malah rencana ada bagian arsip ya Bu ya, Iya. divisi arsip. Iya, Karena saking banyaknya di rumah bener dan udah mungkin ya Bu. Iya, semua tersebar di mana-mana, itu yang harus Oh, dikumpulkan. berarti ini Bu, teman-teman mungkin ada yang belum tahu Pak Eko dan Ibu pindah ke Dondong Dekso Kulon Progo itu tahun berapa? 2014, 2014 sampai 2023. kemarin Bapak sakit ya istilahnya. Wah, itu udah lumayan ya 9 tahun. Iya. Sudah jadi warga desa ya Bu. Iya, Karena iya. kan Dan kami masih ikut kegiatan di desa itu. oh, rapat-rapat arisan, Arisan enggak sih, Oh, kalau ada. arisan saya nggak mau. Oh, enggak. Tapi kayak Pak Eko ikut Iya. ronda, Oh, karena itu ikut. Pak Eko ronda loh teman-teman. Tiap hari apa Bu Pak Eko? Itu ada yang pada jatuhnya hari Minggu kalau nggak salah. Itu minggu malam? Iya. Malam Senin berarti Iya. keliling kampung Keliling kampung. jam berapa? Dini hari? Jam 10 sampai jam 1. Oh, habis itu pulang ke rumah. Kurang. Posnya di mana? Dekat rumah? Dekat kan? rumah lah, cuma jarak 2 rumah. Iya, iya. Berarti kesibukan Bapak sama Ibu di Dekso selama 9 tahun itu gimana? Ya selain mungkin Bapak masih memberikan materi kuliah Oh, atau masih. apa lewat Zoom ya. Tapi sebagai warga desa, kebanyakan main kemana Bu? Ke Ke pasar. Ke pasar. Ya, kalau karena kan Pak Eko bilang pindah ke desa itu kan bukan untuk mencari satu keindahan gitu. Oh, Menikmati hanya keindahan desa terus ini enggak, tapi harus ada sesuatu, kita harus memberi sesuatu gitu untuk desanya itu, dan kami juga belajar lagi gitu kan. iya. Karena ternyata kan banyak yang selama ini hilang gitu, terhilang gitu, yang harus dipelajari lagi. Dan makanya membuat museum itu kan untuk Iya. supaya orang selalu ingat ternyata di desa itu banyak guru-guru yang bagus gitu ya. Oh, Dari alat-alat pertanian, Iya, pertukangan betul. gitu, dan semua masih manual. Itu yang sekarang hilang. iya. Dan Pak Eko sangat apa sih, gelisah gitu ya. Iya. Anak-anak zaman sekarang itu banyak yang nggak tahu gitu.
alat tukangnya. Iya, alat-alat itu sudah banyak yang nggak tahu. Ada anak magang di sini loh. Iya. Itu sumur nggak tahu kayak apa loh. Anak Jakarta loh. Sumur. Untuk nimba itu. Iya. Jadi Apa dia sumur? ya dibawa ke desa, Iya. diajak ke desa, dia sampai dia, oh ini tuh yang namanya sumur. Dia baru lihat. Anak arsitek itu. Anak arsitek magang berarti kan sudah sampai selesai kuliah. Walah, iya. Ya itu yang begitu gitu tuh akan hilang gitu loh. Apalagi ini di desa juga banyak kegelisahan, serang ngobrol. Ya. Mereka kan ibu-ibu, kalau saya terutama Ya. dari ibu-ibu ya, itu kan mereka buruh tani. Iya. Nah, kalau musim tanam dia akan seharian dipanggil untuk menanam, dapat uang. Iya. Terus nanti musim panen dipanggil lagi untuk panen, Iya. dia dapat toh 1/6-nya. Iya. Dan dia bilang kalau ngumpul di mana-mana dia bisa dalam waktu 3 bulan sampai panen lagi, itu enggak beli beras. Wow, karena hasil Istilahnya, nabungnya tadi ya. Jadi di kampung itu dengan disimpan gabah. Mantap ya, sudah digaji, dapat tabungan gabah dan beras itu ya. Jadi dia selalu berusaha mendapat banyak Job itu ya. supaya bisa Menanam menabung gabahnya itu banyak. Daripada beli gitu. Ya, dia bilang daripada nempur, dia bilang gitu lah. Oh Nanti iya, istilahnya nempur. ya terus kalau butuh beras dia tinggal bawa ke giling gitu, udah setiap kali begitu gitu. Menarik. Sampai 3 bulan. Berarti kehidupan di desa beda ya Bu dengan di kota ya? Beda, dan namanya ketahanan pangan Ya. itu sangat tinggi. Jadi tetangga sebelah itu dia itu kan masih nggak mau pakai kompor, dia Ya. masih kayu. Alhamdulillah. Dia bilang gratis karena kayu cari kan di kebun. Iya, Ya, nggak ranting, beli kan. beres ya. Nah, ya dibakar udah beres. Modal korek api. Ya cuma korek aja, minyak tanah pun tidak. Terus apa yang mau ditanam? Sekarang lagi musim apa? Ada nangka, ada pohon nangka, nangka muda ambil. Oh, Jadi tinggal dicacah-cacah, dimasak. nyantai Atau ya. daun pepaya, Iya, kan iya. banyak. Ya udah tinggal petik. Bisa di tanahnya sendiri atau minta tetangga itu gitu ya. bisa. Dan apa nanti kimpul. Ya, makanan itu ya. Tales itu kan. Terus belum nanti lompong. Oh, wah, teman-teman istilah-istilahnya di desa ya. Saya juga belajar. Belajar. Kadang-kadang juga bingung kalau dibilang ini Pak, nanam apa Pak? Jeligor. Waktu saya mikir tuh lah. Buka Google ya, Bu? Nggak ada jeligor di Google. Saya tanya tetangga sebelah ibu-ibu, Bu, jeligor itu apa toh? Oh itu ubi tanah itu loh, yang ubi ubi rambat Iya, itu iya, loh. iya. Itu namanya jeligor. Ya itu banyak istilah-istilah Baru, gitu ya. baru yang seperti masa apa Bu, termemes. Waduh, termemes itu apa ya? Ternyata itu kecipir. Jadinya keluarnya termemes. Iya, iya. Berarti 9 tahun kemarin itu pengalaman baru lagi mungkin ya. Iya, tinggal di iya, sini. iya. Lalu ritmenya menyesuaikan orang desa. Oh iya, iya betul, iya. Tidak kayak di kota kalau kita berangkat pagi kerja atau nganterin anak sekolah buru-buru gitu. Kalau di desa gimana? Nyantai ya, Bu? Lebih santai, tapi kan kita memang harus bisa apa survive sendiri ya, karena di desa kan orang tidak ada yang pakai pembantu kan istilah Ya. itu ya, untuk apa sih Tinggal di rumah sendiri, itu ya. kan semua urus sendiri kan gitu. Nah kami menyesuaikan itu gitu kan. Cuma terakhir karena Pak Eko agak sakit Iya. badannya, terus akhirnya Balik lagi. manggil orang yang untuk nyapu. Oh, Tadinya kan nyapu sendiri semua Iya. gitu. Terus akhirnya nggak kuat gitu kan. Iya. Terus akhirnya ya itu terus meng-hire orang untuk nyapu. Luas loh ini teman-teman, rumah Kedenong itu berapa nih ya, Bu? 1950. Itu kalau teman-teman data ya udah susah. Karena Ini itu berkontur ya, Bu? wah, iya. Pak Eko Tiap hari. atas sampai bawah. Nggak tahu. Kadang bermain dengan daun atau di foto ya. Ya teman-teman karena yang- itu mengirimkan statement tentang bahwa daun itu sampah. Oh. Dan Iya, itu iya. bisa menjadi karya seni sebetulnya. Dikumpulkan. Ya. Lalu setelah difoto itu kemana? Ya sudah dibiarin aja sampai kering. Tertiup angin ya, atau- sampai iya. Oh, enggak di apa? Biasanya kadang di desa atau di kota dibakar itu, Bu. Ya kalau sudah terlalu banyak. Oh, terus.
Kalau saya pernah lihat tumpukan di sisi mana itu ada daun yang tawar banyak sekali dia. Ya, itu daun jati. Karena ternyata daun jati itu kan menyerap tanah, kelembapan tanah. Walaupun nutup tanah, tapi itu menyerap. Jadi mempercepat pengeringan tanah. Jadi harus disingkirkan memang. Dan itu ditumpuk gitu kan nanti lama-lama hancur kan. Dan itu jadi pupuk. Kembali ke alam. Iya. Itu berarti rumah Kedondong bangunnya berapa tahun? Sepanjang kami tinggal di sana karena berkembang terus. Berarti dari 2014 sudah jadi atau belum? Jadi satu rumah itu yang bisa dipakai. Sambil membangun. Ya, sambil nerusin nambah apa dengan dirasakan. Dengan jalan keliling itu, wah kalau ini dikasih ini bagus ya, atau itu ya. Gitu. Berarti nggak ada gambar kerja ya? Nggak ada. Murni teman-teman. Bukan feeling tapi ya istilahnya ya cocoknya ini ya dan nggak ada gambar kerja, tukangnya nggak bisa baca gambar. Jadi desa ya tapi pada jago-jago ya langsung dibilangin tahu ya gini cuma diorek-orek sederhana gini ini loh gitu. Tapi kalau gambar bagus yang gitu dia nggak bisa. 2014 sama Kedondong. Lalu yang dulu namanya teman-teman Pari Klegung sekarang jadi Balai Klegung ya, itu tahun berapa mulainya? Itu sebetulnya punya tanah itu 2 tahun setelah saya tinggal di Kedondong. Sekitar 2016. Ya, sekitar itu ditawari tanah, terus diambil, terus ditaruh dua rumah di situ dan didiamkan selama 5-6 tahun. Kosong. Dan itu rusak berkali-kali karena dimakan rayap. Karena rumah kampung ya. Ya, nggak ada pagar juga ya. Dan semua dulu dari apa sih? Anyaman bambu, kayu, gitu kan, rayap naik, atau ambruk, terus diberdirikan lagi, ambruk lagi, berdirikan lagi. Itu rencana awal untuk rumah lagi? Belum tahu. Memang waktu itu hanya seneng tempatnya. Gitu. Pinggir kali ya itu? Kali apa ya itu? Lego. Teman-teman, makanya dulu Pari Klegung sekarang jadi Balai Klegung. Nah setelah tahu ingin dibuat semacam resto itu gimana? Tahun berapa? 2001. Karena itu tadi pemikiran Bapak kita kembali ke desa harus bermanfaat. Enggak sih. Kalau itu cuma mikir tanah ini jadi padang anggur dan kita membiayai maintenance-nya kan besar karena rumah ambruk berkali-kali harus didirikan lagi, itu kan membutuhkan banyak biaya. Kalau saya pikir kalau itu bisa dimanfaatkan dan bisa mencari uang sendiri untuk dirinya tanah itu sendirilah gitu. Jadi untuk maintenance-nya itu kan sudah meringankan lah istilahnya begitu, karena kalau berat itu 2 rumah setiap kali ambruk itu kan berat. Pilihannya ke warung. Ya, supaya orang banyak datang untuk menikmati suasana. Dan itu konsepnya aneh ya Bu, mendengarkan suara alam ya. Jadi nggak ada musik. Jadi teman-teman kalau datang ke Balai Klegung nggak ada sound atau MP3 nyala gitu. Tapi boleh masih main HP boleh, tapi sendiri ya. Ya itu dengan musiknya itu dengan irama angin di bambu-bambu atau serangga atau burung gitu. Jadi ya itu musiknya. Atau kokok ayam atau kambing, ya apapun yang ada di situ gitu. Karena desa ya seperti itu gitu. Jangan kita merubah desa menjadi apa ya percuma gitu kan. Ya harus ke desa ya harus gitu loh. Kadang-kadang memang ada sih tamu yang datang terus bilang wah tempatnya bagus tapi nggak terawat. Itu karena apa? Karena daun itu yang namanya pohon mahoni itu setahun 2 kali itu rontok itu habis itu kalau orang desa itu bilang nggak usah disapu, tunggu sampai habis. Itu paling nunggu seminggu 2 minggu. Hilang apa? Daunnya rontok habis. Terus nanti dia akan keluar baru, bersemi yang baru. Lah itu kalau disapu nggak usah nunggu 5 menit itu baru madep sana aja sudah penuh lagi gitu. Makanya orang desa tidak bisa disapu. Ada ya pohon mahoni di Balai Klegung? Banyak. Dan kadang-kadang kita malah justru, wah malah bagus ya kayak karpet gitu.
Jadi kita Oh. memandangnya harus Ya. positif gitu. Tamu yang tadi ngomongnya Sampah. terawat nih ya, tempatnya berantakan sampah nih. Nggak disapu gitu. Mungkin beliau jarang main ke tempat-tempat itu Nah, ya. itu. mungkin. Kalau saya setelah tinggal di desa itu berprinsip bahwa sampah itu kertas dan plastik itu sampah. Tapi daun itu pupuk. Iya, iya, iya. Lalu setelah warung kemudian ada bangunan untuk menginap ya Bu ya. Itu Ya, tahun itu. berapa ya? Itu sesudah warung itu ya 2002 lah. Itu emang awalnya untuk penginapan pribadi keluarga. Tadinya iya, akhirnya kalau saya daripada bolak-balik pulang, terus mau istirahat atau yang Pengalaman, dari kalau yang dari sini misalnya yang start dari kota anak-anak di sana pulang kemalaman bisa istirahat di sana gitu. Tapi ternyata nggak berjalan, akhirnya lebih baik dijadikan homestay. Sewakan ya. Ada dua unit sekarang ini. 2 unit. Namanya apa ya? Murakabi Poma. Nah, Murakabi Pomah. Teman-teman bisa kalau mau nginep di balik Agung ada Murakabi Pomah, IG-nya dicari. Namanya penginapannya unitnya apa? Iya, Murakabi Poma. Tapi kalau unitnya pinjam satu, ya. pinjam Ini satu yang dua yang di Kedondong. itu Kalijati. Itu bisa disewakan juga ya Bu. Itu sewa. Lalu setelah Bapak wafat besok 1 tahun itu Ibu sekarang kembali ke Benar. Iya, ya bersama anak-anak lah. Ya, berarti istilahnya yang di Kedondong kosong ya istilahnya ya. Tinggal yang kalau balik kan diurus sama Tania ya untuk warungnya itu. Lalu kemudian jadi backlight, jadi ada sinar nggak apa-apa. Oh, buka sendiri. Oh, ya. lalu sendiri. Kena angin. Ya tak tutup dulu sebentar. Kamu sebentar. Ya. Iya, tadi sampai mana ya Bu? Wah, balik kemudian terus semalam. Oh ya, ya Ibu balik ke sini. Iya. Ada alasan tertentu atau gimana Bu? Ya Nah, karena itu benar. sendirian, karena kita selama ini 9 tahun di Kedondong itu banyak berdua. Betul-betul berdua. Karena anak-anak kan di Jogja ya, di ya Bener. semua di kota kan istilahnya itu kita kalau Iya. bilang di kota atau di Wetan Progo. Iya. Itu kan kami tinggalnya di Kulon Progo, Oh. jadi ngomongnya Wetan gitu kan. Iya. Wetan Progo gitu. Oke. Nah, mana berdua, terus sekarang bapak nggak ada, kan berarti saya sendirian. Kalau malam itu anak-anak yang khawatir Ya, gitu. betul. Dengan seusia saya, Iya. misalnya. Belum gitu lagi sendirian. kalau misalnya Ibu ke pagi hari ke pasar harus naik sepeda atau motor kan belum tahu ya Bu ya. Ya, dan Untuk safety-nya. ya, Dan sekarang di Bener pun juga masih ada Ibu merawat oma ya. 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 Kembali ke desa itu apa salah satu cita-cita Bapak atau gimana? Iya, iya. Jadi waktu itu kami tinggal di rumah bener ini, Iya. itu kan masih sendiri ya. Maksudnya tetangga enggak ada. Jadi ini rumah pertama dari sederetan ini. 8 yang bangun ya? Ya, bangun Sudah sampai jadi ya? tempati. Jadi Desember tanggal 9 Desembernya kami sudah tempati. Cepet ya Bu ini Bu? Ya, karena waktu itu yang dijadikan hanya kamar 1 dan kamar mandi. Oh, listrik Yang udah lain masuk? Belum. 8 nih? Ya, setahun kami tanpa listrik. Pakai apa Bu? Pakai Tepok itu? Petromas. Oh Petro, di pompa itu? ya, pakai sentir, ada sentir, ada Petromas. Jam 8 malam kita sudah masuk kamar karena sudah ada apa-apa. TV juga nggak punya, Kiri kanan masih sawah? sawah. Wah teman-teman dulu 8 Gendap. Jalan kanan lagi masih sawah ini masih. Tapi Ininya- kalau yang desa Iya. bener sana udah ya, Udah ada mulai. listrik. Kan sebelah sana ada Gria Indah itu juga terang ya, sudah lampunya udah. Tapi kan khusus untuk yang kompleks kami yang Pandanwangi bukan dan ini ya? wanginya belum ya? belum ada listrik. Karena Masuk sekarang- tahun berapa Februari? setelah ada beberapa rumah dibangun baru Oh. ada listrik karena tiang listriknya itu kan nunggu tiang listrik Iya, iya, nunggu iya. ada tiang Betul, listrik betul. masuk. Kalau sekarang cepet ya Bu Ya, PLN? tapi sudah Canggih semuanya. ya itu pengalaman tanpa listrik walaupun kadang-kadang wah sana padang ya sana padang kita gelap sendiri. Berarti Pak Eko Purina dari tahun 88, anak pertama tahun 85
85 berarti sebelum di sini di mana? Ngontrak rumah di Kota Baru, Ya, terus habis itu pindah ke Bajiro, ya. baru ke sini. 85 sampai 88 putranya baru Mas Bara itu. Tegar 86, 86. Berarti beda selisih. 20 bulan. Iya, iya. Oke. Taninya berarti? Di sini lah itu di rumah. Oh, berarti sini? Nggak di rumah sakit? Enggak, maksudnya sudah tinggal di rumah ini. Oh, saya kira. 89. Berarti semuanya di Jogja lahirnya? Ya, Nah, keluarga berarti kemudian tadi ceritanya Ibu ketemu Pak Eko pertama kali tahun 8 berapa? 80. 80. 1980. Itu Ibu ceritanya gimana? Ibu kuliah atau? Saya kuliah di Ahmad Dahlia, Pak Eko di Ambil apa Bu? hukum. Hukum. Ya, terus saya ngontrak kos Hah? di Demangan itu di Jalan Merpati itu bareng dengan adik-adiknya Pak Eko. Oh, tapi belum kenal Pak Eko? Belum. Jadi pertama dulu kenalnya dengan adiknya, malah karena satu kos ya. Iya. Kemudian kenal dengan Pak Eko? Ya karena sering datang kan, Pak Eko Oh. sering nengok adiknya. Yang ditemuin? Nah akhirnya Oh, Ibu? malah bati. Oh, pertama mungkin Pak Eko, permisi Bu. Pokoknya Ibu ya? yang Iya. kos di situ Oh, banyak. cewek semua ya, Bu, ya? Cewek semua. Ada 10 atau 12 orang. Oh, iya. Yang kenalin pertama berarti Ya adiknya. adiknya. Oh, kenalin nih. Ya ini kakak. Oh iya. Waktu itu berarti Pak Eko masih kuliah? Masih, kan dia tahun 79, 80 Itu tadi, kan ya. lulusnya 82. Iya. Ibu juga masih kuliah ya? Iya, saya baru masuk. Kalau masuk. Oh, Ibu berarti lulus tahun? Saya tuh cuma sampai sebelum skripsi, saya Oh. sudah punya anak Oh. satu, jadi udah males. Oh. Suruh bikin skripsi males. Iya. Oke, berarti di sini dari tahun 88. Berarti sudah lumayan lama di benar Ibu pandangannya ya, Bu ya. 36 tahun. Dan Pak Eko, ya itu tadi cerita sebelum ini podcast 3 periode ya Bu, jadi Pak RT ya Pak Eko. Ya, Mantap teman-teman, dari 1 periode berapa? 4 tahun. Dari 12 tahun Pak Eko jadi Pak RT di benar Kota Jogja. Kemudian sudah ada yayasan, sudah ada peninggalan karya-karya Bapak yang tinggal dikenalkan kembali ya Bu, halayak, legasinya Bapak gitu. Ya, maksudnya kan supaya bisa berguna untuk banyak orang. Kalau sudah dikumpulkan, sudah diarsip semua tertata baik gitu kan, Iya. orang akan mempelajarinya lebih mudah. Daripada tanpa yayasan dan itu arsipnya berserak, itu bagaimana orang akan mempelajari gitu, akan belajar. Tapi karena sebetulnya banyak orang yang berminat kan gitu, berminat untuk mempelajari. Iya, betul. Kemudian karena Bapak udah banyak bersinggungan dengan banyak orang, banyak institusi gitu, ketika nantinya ke depan beberapa teman atau institusi atau organisasi tersebut minta izin atau enggak minta izin ke Ibu soal mengadakan event tentang karya-karya Bapak itu gimana Bu? Ya sebisa mungkin paling tidak ya Pulau Nuwun ya. Mengabari Ya sebenarnya. dengan paling tidak dengan yayasan. Oke. Tapi misalnya pun mereka tidak mengabari, nggak apa-apa Bu, atau gimana? Ya apa tega hati nuraninya. Wow, oke. Saya kembalikan lagi Iya, pertanyaan betul. itu. Ya itulah teman-teman. Karena kita kan juga nggak minta uang kan, Ya, itu sebetulnya betul. hanya minta permisi ya, saya mau ini begitu kan cukup. Kan? Diberitahu saja ya. Iya, itu kan sudah tidak apa-apa Malah, gitu. malah Malah dari kadang yayasan, bisa kita dukung. ya misalnya itu menyebarkan luas gitu. Itu. Kayak event terdekat ini besok ya Bu, sore Ibu di Zoom-nya Museum Arsitektur Indonesia, teman-teman bisa cari di IG. Itu nanti jadi pembicara ya Bu. Judulnya apa kemarin? Kita Rumah Tropis itu ya? Iya. Pertama kali atau apa Bu jadi pembicara? ya pertama kali. Ya kalau yang Zoom ya. Oh. Kalau yang kemarin Offline? offline sekali itu sudah 2 kali. Pak. Sudah 2 Yang kali. sekali yang tentang jadi narasumbernya Romo Ya. Mahmudi.
Oh, oke. Untuk pamerannya Romo Mangun untuk bikin film pendek. Kapan itu, Bu? Itu nggak tahu realisasinya, tapi sudah direkam. Sudah. Iya. Lalu yang setelah besok Zoom Rumah Tropis itu di balik Legung ada teman-teman suara perempuan Kinasi, Iya. Bu? Itu tentang apa, Bu? Bisa diceritakan? Kalau saya sih sebetulnya nggak begitu tahu karena itu kan kelompok sendiri. Iya. Kelompok sendiri di desa di Kulon Progo gitu, dan kami hanya kerjasama menyediakan tempatnya gitu karena kami berpikir bahwa itu perlu didukung. Karena seperti saya dan Pak Eko itu sudah sepakat untuk lebih banyak membantu di desa, untuk mendukung tentang desa. Kegiatan desa. Iya, jadi waktu itu terus meminta boleh tidak tempat, minjem tempat, ya mau sewa gitu kan, mau sewa tempat gitu toh. Tapi kami pikir silahkan pakai saja gitu. Karena ya kami begitulah, kita bisa memberi banyak untuk desa gitu. Dan sekarang juga ada sebulan 2 kali itu pasar desa Lestari, minggu pertama dan ketiga itu juga mereka boleh jualan di situ apa saja hasil pertanian mereka, dan itu juga gratis. Dan kalaupun mengumpulkan uang itu koperasi, jadi akan kembali ke mereka lagi gitu. Jadi kami hanya memegang aja, kita catatin nanti uangnya udah cukup untuk apa gitu, bisa dikembalikan untuk mereka lagi. Jadi itu juga sukarela, nggak yang harus sekian ya, harus setor sekian ya gitu, enggak. Sukarela aja, silakan 2.000 apa 5.000 monggo. Iya. Berarti pasar desa Lestari tadi itu sudah berjalan sudah dari awal tahun. Awal tahun ya, sudah lumayan lah ya. Itu awalnya gimana tuh bisa terbentuk pasar desa Lestari? Kalau yang dari pihak kami itu mikirnya supaya itu kan ibu-ibu desa sekitarnya ya, maksudnya orang tinggal di sekitar Balik Legung. Warga situ, dan itu mikir kami supaya mereka nggak jadi penonton aja, mereka juga mendapat berkah lah gitu ya dari itu gitu loh. Sebenarnya kegiatan pertama nunut jualan hasil mereka gitu, perjualan. Ya sampai sekarang pun gitu. Cuma kita kurasinya hanya di bidang misalnya tanpa pengawet ya, tanpa plastik ya, misalnya begitulah kita mengingatkan tentang itu gitu saja sih. Dan kami bantu untuk mendatangkan tamu atau pengunjung itu dari kota. Karena mereka kan kalau di desa nggak mungkin ya untuk mau narik itu gitu. Jadi ya ini nggak terasa mudah, ternyata sudah lebih dari setengah jam ini podcast ngobrol-ngobrol santai ini. Mungkin ke depan akan lebih banyak lagi ya podcast yang entah mungkin buat dan dikelola yayasan atau dari sumber lain gitu ya, atau media lain yang mungkin datang ke ibu wawancara, interview dan lain sebagainya. Lalu kemudian yayasan ini baru istilahnya belum ada setahun ya kalau diresmikan Juni kemarin, Mei ya secara hukum ya. Berarti ada masih berjalan awal-awal gitu. Dan kami semua pengurus ini baru semua, jadi belajar bareng-bareng gitu istilahnya. Saling mengenali karakter masing-masing, belajar masing-masing. Lalu ada kegiatan apa gitu dari yayasan yang mungkin ke depan mimpinya yayasan bikin apa gitu? Kalau tentang Pak Eko-nya lagi kayaknya sudah cukup ya, sampai setahun ini cukup ya pikir saya. Tapi kedepannya itu pemikirannya Pak Eko yang belum terwujud. Misalnya sekolah pertukangan, sekolah bondi, misalnya begitu itu perlu gitu. Dan itu memang butuh dukungan banyak orang sih, tidak bisa sendiri ya. Tapi itu mimpinya Pak Eko sih. Mendirikan itu ya, sekolah pertukangan, sekolah bambu. Nah, pertukangan berarti ada timnya Pak Eko ya, tukangnya ya? Ya bisa, atau mungkin ada yang mau dengan rela hati dan punya
ketertarikan, punya hutang untuk membagikan ilmunya, boleh gitu. Iya. Kita kelola sama-sama. Betul, bisa kerja bareng. Iya, Betul. karena kalau kita pengurus semua yang ngurusin kayaknya nggak mungkin ya. Harus ada bantuan lah dari beberapa pihak gitu. Jadi itu kan harus mengumpulkan yang kita punya pemikiran yang sejalan gitu. Iya. Karena kalau bisa semua ya pengeluaran harus Iya, betul. supaya tidak merepotkan banyak orang. Baik Ibu, terima kasih waktunya, ini nggak terasa udah setengah jam. Udah kita lanjut lagi Ya, kapan-kapan besok lah. podcast lagi, mungkin lebih mendetail lagi tentang apa tadi pertemuan Bapak dengan Ibu atau pengalaman tinggal di Bener atau di Kedondong atau persinggungan dengan Romo juga. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast sederhana ini. Semoga tetap menyaksikan channel-channel berikutnya dari YouTube-nya Yayasan Eko Agus Prawoto dan Instagram-nya Yayasan Eko Agus Prawoto juga. Terima kasih, selamat sore.